Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ibnu Zaki Fauzi dari Teknik Komputer 2023, mahasiswa dengan NPM 2306161870. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang mikrooperasi untuk datapad, simbol dan representasi binernya. Nah, di sini yang pertama bisa kita lihat ada kolom microoperation, ada DA, ada AA, ada BA, dan ada MB. DA itu destination address, AA itu address A, dan BA adalah address B, dan MB adalah memory buffer. Nah, FS ini adalah operasi yang akan digunakan. Kemudian di sini ada RW yaitu read atau write. Nah, di sini pada baris pertama ini ada R1 eh, menyimpan hasil R2 dikurang R3. Nah, operasi ini mengurangkan nilai nilai di register 2, register 2 dan 3, eh, kemudian menyimpan hasilnya di R1. Nah, di sini untuk DA-nya R1 merupakan register tujuan hasil pengurangan. Kemudian R2 merupakan register pertama yang digunakan dalam operasi dan BA adalah register kedua yang digunakan dalam operasi. Di sini MB-nya register. Berarti ini menandakan bahwa data diambil langsung dari registernya. Kemudian di sini ada FS-nya sama dengan A dikurang not B tambah satu menunjukkan operasi pengurangan. Oh, mohon maaf. Di sini FS-nya menunjukkan F sama dengan A tambah not B ditambah satu, yang berarti bahwa A kurang B tambah satu, yang berarti ini tuh menunjukkan operasi pengurangan. Kemudian MD yang berarti function, yang berarti hasil dari operasi ini diambil dari fungsi ALU. Kemudian RW menuliskan write yang artinya hasil akan ditulis ke register tujuan. Kemudian di sini ada R4 eh, menggeser bit di register R6 ke kiri, yaitu SL yaitu shift left, dan menyimpan hasilnya di R4. Nah, di sini kita bisa lihat destinasi di tujuannya itu R4 dan yang melakukan pergeseran adalah BA atau register B. Nah, kemudian di sini operasinya shift left B, MD-nya tertulis function dan RW artinya tertulis read yang write yang artinya hasil akan ditulis ke register tujuan. Nah, kemudian yang ketiga ini ada R7 menyimpan hasil R7 ditambahkan satu. Nah, operasi ini tuh menambahkan satu ke nilai dalam register R7 atau increment dan menyimpan hasilnya di R7. Nah, di sini tujuan register tujuannya itu R7 dan register yang melakukan operasi itu juga namanya register A dan memori buffernya register. Kemudian di sini operasi yang dilakukan adalah A ditambah satu. Nah, di sini MD-nya function dan RW artinya eh, write yang artinya hasil akan ditulis ke R7. Kemudian yang selanjutnya ada R0 ditambah 2, kemudian hasilnya disimpan di R1. Nah, di sini tuh berarti menambahkan dua, dua ke nilai dalam register RO dan menyimpan hasilnya di R1. Nah, di sini register yang terlibat operasi itu adalah R3. Kemudian di sini memori buffernya register dan RW-nya no write yang artinya tidak ditulis. Kemudian ada R4. R4 di sini tuh data in. Di sini bisa kita lihat destination address-nya itu R4, kemudian MD-nya itu data in dan RW-nya itu write. Kemudian R5 dengan 0, berarti di sini destination address-nya R5, address A-nya R0 dan address B-nya R0. Kemudian memory buffer-nya register, eh, operasi yang dilakukan itu A A sorbe, kemudian MD-nya function dan RW-nya write yang artinya hasil ditulis ke R5. Nah, di bawah ini itu sama eh, seperti yang di atas, tapi gini kita bisa lihat di sini R1 direpresentasikan sebagai biner 001, kemudian R2 010, R3 adalah 011. Kemudian di sini R4 itu 100, R6 110, dan R7 111, eh, dan di sini R1001 dan R0000. Pada dasarnya ini tuh sesuai dengan biner 3 bit, yaitu di indeks 0 sampai 8, di mana kalau R-nya 0 itu berarti dia 000 atau pada indeks 0. Kalau R7 itu dia berada di indeks 7 yaitu 111. Di sini operasi yang dilakukan bisa direpresentasikan sebagai F sama dengan A not
A tambah not B tambah satu itu 0101. Di sini kalau fs itu operasinya dilambangkan oleh 4 biner ya. Di sini seperti save list B itu 1110, A tambah 1001, kalau A tambah B 0010, dan A XOR B itu 1010. Selanjutnya kita akan membahas data path simulation. Nah, di sini kita bisa lihat pada baris pertama terdapat clock dengan nilai dari siklus 1 hingga siklus ke-8. Kemudian di sini ada 4 baris, yaitu DA, AA, BA, dan FS, di mana DA destination address yang menunjukkan alamat register tujuan. Kemudian ada AA menunjukkan alamat register sumber A, dan ada BA untuk register sumber B. Nah, di sini fs adalah kode fungsi yang menentukan operasi yang akan dilakukan. Contohnya fs memiliki nilai 14 ini pada siklus kedua yang pastinya merujuk pada operasi tertentu. Kemudian di sini ada constant in, di mana bisa kita lihat pada siklus clock ke-3 dan ke-5, kita melihat nilai konstan yang dimasukkan yaitu 2. Kemudian di sini ada MB, di mana memory buffer ini mengontrol data dari register atau ke register. Kemudian di sini terdapat address out dan data out, di mana address out ini menunjukkan alamat yang akan diakses oleh sistem, sedangkan data out berisi data yang diambil dari data alamat tersebut. Kemudian di sini terdapat data in dan sinyal kontrol. Nah, data in ini adalah data yang masuk pada sistem pada siklus tertentu. Sebagai contoh di sini di siklus kedua, eh eh, mohon maaf, di siklus ketiga dan kelima, di sini kita bisa lihat nilainya 18. Kemudian di sini ada MD dan RW atau read to write. RW ini menunjukkan apakah data sedang dibaca atau ditulis ke dalam register atau memori eksternal. Nah, kita bisa melihat RW aktif dalam beberapa siklus nih, yang ini nilainya bernilai 1. Ini tuh menunjukkan bahwa hasilnya ditulis ke dalam register tersebut. Kemudian di sini terdapat register 0 sampai 7, di mana eh, nilai ini bisa berubah pada siklus tertentu. Sebagai contoh, di register 1 ini tuh nilainya akan berubah menjadi 255 pada siklus ketiga. Kemudian berubah lagi menjadi 2 pada siklus di sini nih. Kemudian pada register 4 dia nilainya eh, berubah pada siklus keempat menjadi 12, kemudian berubah lagi menjadi 18. Kemudian di register 5 ini dia ntar jadi 0. Kemudian di register 7 ini nanti berubah menjadi 8. Jadi nilai dari register ini tuh bisa berubah sesuai dengan kondisi tertentu. Nah, yang terakhir itu ada status bits. Nah, baris ini tuh menunjukkan status bits yang dapat menunjukkan kondisi seperti overflow, zero flag, atau carry bit. Nah, pada siklus ini status berubah. Nah, pada siklus ketujuh, status ini berubah menjadi satu nih, menandakan kondisi suatu adanya kondisi tertentu. Nah, pada intinya diagram ini tuh menunjukkan sebuah mikroprosesor mengatur aliran data dan sinyal melalui register berdasarkan satu clock. Nah, dari clock cycle kita bisa melihat operasi penulisan dan pembacaan data. Kemudian ini tuh merupakan dasar dari bagaimana mikroprosesor mengoperasikan instruksi secara terperinci sesuai dengan perubahan clock cycle. Baik, mungkin sekian yang dapat saya presentasikan. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.